Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Rifki Muhammad Fatki MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tak lupa kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lantaran rahmat kita semua bisa hadir untuk menghadiri kegiatan Tarhib Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan acara demi acara dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian Tarhib Ramadan ini dimulai, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Maklumat yang pertama, kegiatan Ramadan yang ada di Masjid Al-Muhajirin yang di bawah kepanitiaan remaja Masjid Al-Muhajirin akan diangkat tema, yakni Ramadan berbagi dan menginspirasi. Yang pertama kegiatannya yakni Tarhib Ramadan yang dilaksanakan pagi ini dengan tema Semarakkan Ramadanmu dengan Al-Quran. Kegiatan yang kedua yakni kegiatan sholat tarawih. Kegiatan selanjutnya yakni kegiatan tadarus Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan ba'da sholat tarawih, ba'da sholat witir, dan juga ba'da sholat subuh berjamaah. Kegiatan selanjutnya yakni kuliah subuh yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April dan juga tanggal 1 Mei. Dilaksanakan ba'da sholat subuh, diawali dengan sholat subuh berjamaah. Untuk kegiatan selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran Al-Quran atau santri TPA yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Ramadan hingga tanggal 20 Ramadan, dimulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Bertempat di Masjid Al-Muhajirin. Kegiatan berikutnya yakni santunan atau pemberian beasiswa pendidikan untuk santri yatim piatu dan duafa di bawah naungan Masjid Al-Muhajirin. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 2 Mei 2021 jam 16.00 atau jam 4 sore hingga selesai, bertempat di teras Masjid Al-Muhajirin. Untuk selanjutnya yakni penerimaan infak dan sedekah atau ZIS yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Panitia remaja Masjid Al-Muhajirin. Untuk yang selanjutnya yakni penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak COVID, kompleks perindustrian dan juga sekitarnya. Dan yang terakhir pelaksanaan sholat Idul Fitri. Demikianlah beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Untuk selanjutnya, hadirin, sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita yang akan
dilaksanakan dan juga akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rifki Muhammad Fatih MA. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga keluarga kita yang saat ini kondisinya sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk untuk guru kita Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita doakan juga almarhumah Hajah Rodiyah Umar binti Haji Umar, beliau istri Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Kami mohonkan nanti di akhir acara Ustadz Dr. Rifki Muhammad Fatih MA sekaligus menutup dengan doa kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal. Berapa menit waktunya? Sampai jam berapa? Jam 6 lebih sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudahnya kita melakukan ibadah, mudahnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tetapkan untuk kita dan keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita semua bisa meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tuntunan guru-guru kita, melalui tuntunan para ulama-ulama kita, melalui tuntunan para salafus salih, sehingga kelak nanti di hari kiamat kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Arab, kata Ramadan itu berasal dari kata ramad. Ro, mim, dot. Ramad. Yang artinya panas. Kemasukan alif dan nun
artinya sangat panas. Ramadan, bahasa Arab itu kalau kemasukan alif nun artinya sangat. Misal, ju' itu lapar. Ju'an sangat lapar. Atsh haus. Atshan sangat haus. Naas ngantuk. Naasan sangat ngantuk. Nah, kayak beberapa di antara bapak-bapak ini kan ada yang naasan, sangat ngantuk. Nah, ya nggak apa-apa kan tidurnya semalam mungkin sebentar, tahajudnya kelamaan ya Pak ya. Nah, Ramadan itu artinya sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena diharapkan Ramadan itu membakar dosa-dosa. Membakar kotoran-kotoran. Jadi bukan hanya dosa, tapi kotoran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan dengan keadaan iman dan sungguh-sungguh, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya. Maka Ramadan itu salah satu tujuannya adalah 1, menghapus dosa, 2, menghapus kotoran. Sehingga ketika kita selesai Ramadan, kata Nabi apa? Kayaumin waladathu ummuh. Seperti kita akan seperti hari dilahirkan oleh ibunya, alias bersih, suci, fitrah. Nah, maka Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita masuk kepada pembersihan ini, kita butuh persiapan. Persiapannya yang pertama, ini sebelum saya masuk kepada materi tentang Al-Quran. Yang pertama jelas, persiapan mental. Mentalnya apa? Mentalnya tuh harus bergembira. Harus bergembira. Kenapa harus bergembira? Karena begini Pak. Kalau kita adem-adem aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu berarti ada yang salah di sini. Kenapa ada yang salah? Karena begini Pak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taat kepada Allah. Saya mau tanya sama Bapak, taat itu artinya apa? Pak. Ustadz, taat itu artinya apa Ustadz? Hah? Apa? Menjalankan perintah Allah. Oke, baik. Dan menjauhi larangan. Oke. Saya kasih tambahan Pak ya. Taat itu dalam bahasa Arab itu artinya patuh sukarela. Kalau Bapak Ibu ke tanah suci, lalu ada orang yang nganter Bapak, yang ngurusin Bapak, itu namanya mutawwi'. Mutawwi'. Yang kalau dalam bahasa kita disebut sukarelawan. Maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus begitu. Harus geragas-geragas. Wah, ayo, sukarelawan tuh kan begitu. Senang. Enggak malas-malesan. Kalau malas-malesan namanya bukan sukarelawan. Artinya apa? Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita song-song perintah itu dengan hati yang berbunga-bunga. Ketika Allah larang, itu juga sama. Kita senang juga. Alhamdulillah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, tidak boleh hati kita kemudian bilang, ya nggak makan siang nih. Ya bakalan sholat malam banyak nih. Ya, harus senang di sininya. Pak, itu ada yang menyebut, khatib itu bilang, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran.
siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya haram dari neraka. Itu bukan hadis. Nabi SAW nggak bilang begitu. Ya, tapi pesannya bagus bahwa kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kegembiraan itu bagian dari tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan mentalnya apa? Persiapan bahwa kita akan diampuni dosanya oleh Allah, akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Nah, ini harusnya begitu, gembira kita. Yang kedua, persiapan pengetahuan. Tidak boleh di antara kita ada yang tidak tahu rukunnya puasa, kemudian yang membatalkan puasa, jangan sampai. Sama ketika kita mau sholat. Begitu kita mau sholat, kita harus sudah tahu betul bahwa rukun sholat itu apa, kemudian yang membatalkan sholat itu apa. Itu harus kita tahu. Ya. Dua persiapan ini. Yang ketiga ya jelas persiapan fisik. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak di bulan Ramadan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Ramadan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempatan bagi kita menghapus dosa-dosa, melebur dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Sebab apa? Sebab kotoran itu, kata Nabi, seperti dosa itu seperti noktah hitam. Ditutulkan ke hati kita. Terus lama-lama banyak, terus mengeras, terus menjadi batu. Ya, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Hatinya menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Nah, ini berbahaya kalau sudah lebih keras dari batu, ya. Nah, Bapak, puasa itu melatih kita, mengajarkan kita untuk membersihkan hati kita. Nah, di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an bilang begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Jadi Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Maka salah satu aktivitas penting di dalam bulan Ramadan adalah bermuamalah dengan Al-Quran. Kalau bahasanya tema ini apa? Menyemarakkan Ramadan dengan Al-Quran. Kalau bahasa sayanya muamalah dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran lebih intim. Betul, Al-Quran itu dibaca tiap hari. Saya yakin jamaah Masjid Al-Muhajirin ini tiap hari baca. Tiap hari baca Al-Quran. Saya yakin. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu-satunya tulisan buku ya yang benar semuanya. Nggak ada yang salah. Kalau kita baca buku lain boleh jadi 99% salah. Cuma 1% yang benar. Kalau Al-Quran semuanya benar. Maka kata guru saya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Beliau bilang begini. Salah satu maksiat terbesar lisan itu adalah apabila lisan kita tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian?
Ya karena lisan ini digunakan untuk sesuatu yang baik, yang paling baik. Lisan ini mengucapkan apa? Ya mengucapkan ayat Al-Quran. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kita menasehati orang. Nasihat yang terbaik itu ada di dalam Al-Quran. Kita mau mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi itu masih kalah dengan Al-Quran. Mau ngomong apa? Jadi Bapak, yang pertama muamalah kita dengan Al-Quran adalah membacanya. Yang satu. Berapa bacanya? Kalau mau 1 bulan hatam Pak, saya kasih tips. 1 bulan Ramadan hatam, tapi enteng. Saya kasih tips. Quran itu 30 juz. Berarti 30 hari. 1 hari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Berarti 1 juz itu dibagi 5. Sholat 5 waktu. Berarti 2 lembar. 2 lembar bacanya sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Ringan. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Sebelum sholat 1 lembar. 1 lembar tuh 2 halaman. Sesudah sholat 1 lembar. 5 waktu. Berarti 1 hari 1 juz. 1 bulan 30 juz. Insya Allah hatam, dan hatamnya enak. Nggak buru-buru. Jangan ditambah. Kok jangan ditambah? Iya, kalau ditambah misalnya, habis sholat subuh, sebelum sholat subuh 1 lembar, kemudian habis sholat subuh 2 lembar. Nanti zuhur muncul malas. Hati akan bilang begini, kan tadi udah baca 2 lembar. Nah, muncul malas tuh. Habis sholat zuhur, malas lagi, bilang begini, entar aja deh, asar didobel jadi 2 lembar. Nah, itu nanti akibatnya nanti numpuk-numpuk. Pokoknya diistiqomahkan 1 hari 1 juz. 1 juz, lalu sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Insya Allah hatam di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Interaksi kita dengan Al-Quran adalah membaca. Yang kedua, interaksi kita kepada Al-Quran adalah memahami. Mudah memahami Al-Quran itu mudah kalau kita tahu intinya Al-Quran itu apa sih? Intinya Al-Quran itu Bapak, yang pertama manusia. Apa? Manusia. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang Allah, itu bicara yang disembah oleh manusia. Al-Quran bicara tentang alam semesta, itu bicara sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dan dipelajari oleh manusia. Al-Quran bicara masa lalu, itu bicara sesuatu yang boleh ditiru atau tidak boleh ditiru oleh manusia. Al-Quran bicara tentang masa depan, itu bicara apa yang akan terjadi pada diri manusia. Al-Quran bicara tentang aturan-aturan, itu Al-Quran bicara tentang sesuatu yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Jadi Bapak, kalau Bapak baca Al-Quran, itu Bapak sedang membaca apa? Membaca diri kita. Oh, ini Allah sedang berbicara tentang kita. Lalu kita balikin tuh, kita ada nggak di situ? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Allah bilang, oh ini kitab tidak ada keraguan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu nomor 1, bukan yang sholat dulu, bukan. Tapi yang iman sama yang gaib. Pertanyaannya, kita sudah iman belum sama yang gaib? Jangan-jangan selama ini kita iman tuh sama yang nyata. Sama yang kelihatan. Tapi sama yang nggak kelihatan kita nggak iman. Contoh, kita tuh iman sama uang. Tapi nggak iman sama rezeki di tangan Allah.
Kita iman itu sama penyakitnya, tapi nggak iman bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Iya. Pengetahuan kita ini kadang-kadang nutupin iman. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nggak boleh begitu. Kok bisa pengetahuan nutupin iman? Iya. Contoh nih, misal ada orang sakit, udah koma. Kata dokter, angkat tangan. Dokter bilang udah angkat tangan. Terus apa? Kita langsung pasrah, nggak boleh. Iman kita itu harus tetap meyakini bahwa Allah Maha menyembuhkan penyakit. Allah itu menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah menciptakan Nabi Isa dari ibu tanpa ayah. Jadi kita juga harus yakin kalau misalnya manusia itu bisa hidup karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena ada jantungnya, bukan. Karena Allah menghidupkan itu. Al-Quran pernah bilang begini. Mana ayatnya? Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام ثم بعثه فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Jadi kata Allah, ada orang yang meragukan gimana caranya Allah menghidupkan yang mati ini. Langsung Allah matikan dia 100 amin, 100 tahun. 100 tahun, hancur kan? Sudah hancur. Tapi Allah bangkitkan lagi, summa ba'asa. Kemudian ditanya sama Allah, kam labista? Berapa lama kamu tidur? Ya saya cuma tidur ba'da yaum, setengah hari. Enggak, kata Allah, qala bal labista 100 amin. Kamu tuh tidur 100 tahun, kamu tuh mati 100 tahun. Allah kumpulkan lagi daging-dagingnya, Allah kumpul. Jadi bagi Allah, iman kita nih, iman kita, Allah tuh mampu melakukan apapun. Ala kulli syai'in qadir. Nah, orang yang bertakwa itu yang begitu, Pak. Yang imannya kuat, meyakini. Maka kalau kita membesuk tetangga atau siapa yang lagi di rumah sakit di ICU koma, itu nggak boleh doa begini. Ya Allah, berikan yang terbaik. Kalau yang terbaik itu sembuhkan dia. Kalau yang terbaik itu meninggal, maka cabutlah nyawanya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah dari Madinah ziarah kunjung ke sahabatnya yang sakit di Makkah. Udah wajah, udah sekarat. Lalu Nabi doakan. Terus Nabi bilang, orang ini nanti akan hidup lebih lama daripada teman-temannya. Benar, sahabat ini akhirnya apa? 30 tahun hidup setelah didoakan oleh Nabi SAW. Nah kata ulama, itu adalah contoh. Kalau ada saudara kita sakit, tetap minta sembuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan didoain mati, nggak boleh. Karena kalau orang mati itu mintanya apa? Hidup lagi. Orang yang di kuburan itu minta hidup lagi. Quran kan bilang begitu, ya Allah hidupkan saya kembali supaya saya a'mala sholihah, supaya saya bisa beramal soleh lagi. Jadi jangan kita yang dorong-dorong supaya malah mati, jangan. Ya, kita doakan sembuh. Nah ini orang takwa iman kepada yang gaib. Kita ngaca, selama ini saya sudah iman sama yang gaib belum ya? Jangan-jangan saya selama ini iman sama yang hadir, yang syahadah, yang nyata. Oh saya iman sama rezeki, rezeki itu gaji, rezeki itu penghasilan. Sama kesehatan, kesempatan, dan seterusnya kita nggak iman. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah ini kita ngaca. Akhir misalnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akhir dari Al-Qur'an itu Allah bicara tentang manusia. Tentang manusia. Awal Allah bicara tentang manusia juga. Diakhiri dengan manusia. Oh, manusia itu gimana? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh, di dalam diri manusia itu ada syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam diri kita tuh ada yang membisik potensi-potensi buruk yang kalau kita nggak minta perlindungan kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, niscaya kita akan merugi. Nah ini kan berarti apa? Al-Quran itu isinya tentang manusia, kita tinggal ngaca. Oh iya ya, selama ini saya nggak ada di situ. Atau ketika Al-Quran bicara tentang yang buruk, misalnya tadi ayat yang dibaca, kalau nggak salah ya, apa apa tentang orang munafik. Wa idza qila lahum wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang-orang fasik itu cirinya 3 kata Al-Qur'an. 1, alladzina yanquduna ma ahdallah. Dia merusak perjanjian dengan Allah. Merusak perjanjian dengan Allah. Kita kan udah janji. Di alam arwah itu ditanya sama Allah, siapa Tuhanmu? Alastu birabbikum, saya bukan Tuhan kalian. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami Tuhan, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Ya? Kita juga yang sudah menikah janji sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita ijab kabul. Ya Pak ya. Saya terima semua amanah yang Allah berikan kepada Bapak untuk mengurus dan menumbuh kembangkan anak perempuan ini, saya terima sekarang. Janji kita sama Allah tuh. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Itu kita terima tuh. 2, ciri orang fasik apa? Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa ayyusala. Memutuskan sesuatu yang seharusnya disambung. Memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Waduh, saya baru kemarin mutus silaturahim sama ini. Ngaca kita. Waduh, saya fasik dong kalau begitu. Ngaca. Wa yufsiduna fil ard, bikin kerusakan. Bikin kerusakan tuh bukan kemudian ngancurin itu, enggak. Fasad itu lawannya solah. Fasad itu lawannya solah. Solah itu melakukan konservasi kemanfaatan. Misal, jalan itu buat jalan. Terus kita parkir di situ. Itu namanya kita berbuat kerusakan. Kenapa? Manfaat jalan jadi hilang. Orang nggak bisa lewat. Itu namanya berbuat kerusakan. Sederhana. Makanya saya kalau sama mahasiswa, saya bilang gini, kamu berbuat baik di kampus itu cuma 1. Parkir yang benar. Kadang mahasiswa tuh mohon maaf, mobil orang ditaruh belakangnya motor. Sehingga orang nggak bisa keluar. Nah ini Pak ya. Jadi yang pertama, kita memahami Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu membaca. Yang kedua memahami. Nah isinya memahami Al-Quran itu apa? 1, manusia. Kita ngaca. Ada waktu di antara kita untuk baca Al-Quran lalu kita ngaca. Oh iya ya, Allah bilang begini, saya nggak ada di situ. Atau Allah bilang yang larang ini, justru saya ada di situ. Na'udzubillah min dzalik. Kapan waktunya? Kalau menurut saya menjelang buka. Menjelang buka. 5 menit aja menjelang buka. Bapak-bapak ya baca Quran, lihat artinya. Kalau yang tadi itu cuma baca aja 1 juz itu ya. Kalau yang menjelang buka itu Bapak menghayati maknanya. 1, manusia isi Al-Quran. Yang kedua, isi Al-Quran itu adalah jalbul masalih sama darul mafasid.
Apa artinya? Di Al-Quran itu, semua isi Al-Quran itu isinya apa? Isinya mengajak kepada kemaslahatan, menolak kemafsadatan. Jadi kalau Allah sedang perintah sesuatu atau Allah bercerita tentang sesuatu, itu berarti ada kemaslahatan di situ. Kalau Allah larang sesuatu atau Allah bercerita tentang sesuatu yang buruk, berarti ada kemafsadatan di situ. Ada keburukan di situ yang sedang coba ditolak oleh Allah. Ditolak. Jangan sampai manusia kena. Semua ayat Al-Quran bicara itu. Al-Quran bicara tentang apa? Misalnya tentang masa lalu, tentang Fir'aun, ya, tentang iblis, tentang siapa? Nah, itu isinya adalah keburukan-keburukan yang jangan sampai dilakukan oleh manusia. Maslahat dan mafsadah. Kenapa? Karena semua yang Allah turunkan ini adalah lima solihil ibad. Termasuk Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kemaslahatan hambanya. Baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin sekalipun. Jin sekalipun. Itu dapat maslahatnya. Nah, maslahat yang paling penting. Apa? Kemaslahatan yang paling penting. Itu cuma dua. Satu, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita bermuamalah kepada sesama. Kemaslahatan kita yang paling utama adalah kita menghamba kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diajarkan untuk sujud. Kita diajarkan, diperintah oleh Allah untuk sujud, diperintah oleh Allah untuk sholat, diperintah oleh Allah untuk segala macam itu dalam rangka apa? Kemaslahatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat manfaat siapa? Kita. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dapat. Sama, ketika kita bermuamalah kepada orang lain, yang dapat manfaat siapa? Kita. Pak, itu waktu zakat kan yang dapat manfaat orang lain? Enggak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ketika kita diambil hartanya untuk berzakat, siapa yang dapat manfaat? Kita. Hartanya bersih, jiwa kita bersih. Ketika kita sedekah, siapa yang dapat manfaat? Kita. Bukan orang. Kita. Nah, maka itu. Yang ketiga, rezeki binatang melata itu Allah tanggung. Rezeki manusia Allah tanggung. Maka akhlak kita kepada Allah apa? Jangan pernah, ini yang bapak-bapak nih, jangan pernah kemudian merasa ragu sedikit pun tentang rezeki kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu. Apalagi kemudian sampai bilang begini sama anak-anaknya nih, sama anak istri. Kalau nggak ada bapak, kamu mau makan apa? Dah. Ya, Pak, di sini mah nggak ada yang begitu ya. Di Pamulang mungkin ada tempat saya. Mau makan apa kamu kalau nggak ada bapak? Kalau saya nggak kerja mau makan apa? Loh, tar dulu. Allah yang bilang, nahnu narzukukum wa iyyahum. Ayat yang lain bilang, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Apa? Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Rezeki kita tuh masing-masing. Anak rezekinya sendiri, istri rezekinya sendiri, kita rezekinya sendiri.
Cuma kita itu jadi talang rezeki mereka. Maka kata guru saya, Ki, kamu tuh jadi talang, harus bersih, harus lancar, nggak ada yang mampet, dan nggak boleh bocor. 3 nih. Bersih, nggak ada kotoran. Sebab kalau talang kamu kotor, nanti yang turun ke anak istrimu kotor. Harus lancar, jangan mampet. Sebab kalau mampet, talangnya mampet, maka yang tumpah ke anak istrimu itu dikit. Seharusnya banyak jadi dikit. Dan nggak boleh bocor. Kalau bocor nanti sama sekali nggak dapet di sini nih. Karena bocor, tumpah di tengah jalan. Nah kita itu jadi talang. Saya sering bilang sama bapak-bapak di dapat lain, Pak, kalau bapak bilang begitu, terus bapak meninggal, itu boleh jadi anak istri bapak tambah sejahtera. Karena ternyata selama ini mampetnya itu ya bapak itu penyebabnya. Nah maka kita tuh harus yakin rezeki kita itu di tangan Allah, sudah diatur oleh Allah, dan kita sudah bilang kan, raditu billahi rabba bukan ilaha. Rabba bukan ilaha. Kita tidak bilang ya Allah, aku ridho engkau sebagai Tuhan yang disembah. Bukan. Raditu billahi rabba. Aku ridho engkau Allah sebagai zat yang mengatur, merawat alam semesta ini, termasuk saya. Raditu billahi rabba. Lah kalau kita ridho sama Allah, ya sudah. Ridho itu senang, Pak. Senang. Senang dengan apa yang Allah tetapkan. Senang apa yang Allah atur. Rezeki diatur Allah, senang. Pak, kita kan harus usaha. Usaha tuh lain. Usaha itu urusan sendiri. Usaha itu adalah kewajiban kita berikhtiar. Ah, sudah ini ya, berarti tanda. Jadi saya mau kasih contoh. Kenapa? Usaha sendirian, hasil sendirian. Ibunda Hajar itu cari apa? Cari air. Dapat? Enggak dapat. Airnya dapat dari mana? Injekan kakinya Nabi Ismail. Artinya apa? Usaha mah urusan sendiri. Usaha itu harus diawali dengan sofa, diakhiri dengan marwah. Allahumma yang belum ke tanah suci semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sofa marwah, sofa itu kebersihan hati, marwah itu kepuasan. Jadi kalau kita usaha berangkat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja, dagang, bismillah. Pulang harus puas. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Hari ini saya sudah melaksanakan perintahmu ikhtiar. Dah, urusan rezeki, urusan Allah. Bukan urusan kita. Nggak usah pusing. Pasti Allah kasih, pasti. Nah itu ya, jadi akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita baca Al-Quran, oh bicara tentang ayat-ayat, apalagi tentang Nabi Muhammad, nggak boleh bersuara tinggi. Kita harus mendahulukan Nabi Muhammad. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih didahulukan daripada diri kita sendiri. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya orang beriman. Makanya saya kalau sama mahasiswa, kan saya ngajarnya metode pemahaman hadis, ilmu matan hadis. Ada mahasiswa baca hadis kemudian diterjemahkan begini. Dari Aisyah. Saya tanya, Aisyah siapa? Ya itu Pak, istri Nabi. Yang nggak boleh bilang begitu dong. Oh kita sama ibu kita aja nggak pernah manggil nama. Dari ibunda Aisyah gitu. Itu kan ibu kita. Ibunda Aisyah, ibunda Khadijah. Ya jangan Aisyah, Aisyah siapa? Itu ibu kita. Kan nggak pernah kita manggil ibu kita. Dalisia, Suparni, enggak, ibu. Ya, ibunda Aisyah. Jadi itu akhlak. Lalu akhlak kepada manusia, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhlak kepada jin, Mbak. Ya, ini hadis sahih. Suatu saat Rasulullah SAW mau istinja. Minta diambilkan batu. Dihadirkan 3 benda. 3 yang seperti batu. 1 diambil sama Nabi karena itu batu. Yang kedua kotoran yang sudah mengering. Lalu Nabi bilang ini rauth, ini kotoran. Jadi sahabat ngiranya itu batu.
Ternyata itu kata Nabi ini kotoran yang sudah kering. Yang ketiga tulang. Nah, tulang itu kata Nabi, jangan-jangan. Hadza zadu ikhwanikum minal jin. Ini makanan saudara kamu, jin. Nabi nyebutnya saudara, jin. Dan Nabi perhatian sama jin. Hadza zadu ikhwanikum minal jin. Tulang itu makanan saudara kamu, jin. Sekarang kita makan bandeng duri lunak, ayam tulang lunak, bebek tulang lunak. Kita makan, terus jinnya makan apa? Nah, ini, itu Nabi sampai perhatian begitu. Itu menunjukkan apa? Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya agung. Jadi Bapak, ketika kita membaca Al-Quran, itu aja yang kita pikirkan. Oh, Allah sedang bicara apa tentang saya? Atau saya ada nggak di situ? Yang kedua, kita bicara tentang kemaslahatan apa yang sedang Allah kasih tahu. Ya, kemafsadatan apa yang juga sedang Allah beritahu untuk ditinggalkan. Jangan, kamu jangan ini. Yang ketiga, tentang akhlak apa yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk cerita-cerita di dalam Al-Qur'an, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, ya bicaranya tentang itu. Bicaranya tentang 3 hal itu. Meskipun kita semua itu tidak semuanya paham, ya, karena Al-Quran itu isinya satu, ada yang bisa dipahami tanpa paham bahasa Arab, tanpa paham itu langsung bisa paham. Ayatnya ada nih yang begini nih, contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, paham kita sudah, ya kan? Nggak perlu bahasa Arab. Yang kedua, ada ayat yang harus paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti. Nggak ngerti. Contoh misalnya ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Falak tuh artinya apa ya? Enggak semua orang paham. Oh, falak tuh waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Oh, waktu di saat cahaya mulai ada. Oh, kalau cahaya mulai ada berarti orang itu dalam kesulitan sehingga butuh cahaya nunggu pagi. Itu kan kalau orang ketakutan gitu tuh. Oh, maksudnya itu. Nah, paham bahasa Arab. Yang ketiga, nggak cukup paham bahasa Arab, dia harus paham tafsir. Contohnya apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, semua manusia? Enggak. Di situ hanya orang-orang yang beriman. Atau hanya orang-orang yang, atau mencakup seluruh manusia yang apa? Disuruh menyembah Allah itu seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir maupun yang munafik, bisa. Nah, ini semua Bapak, kalau kita nggak paham isinya, cukup itu tadi 3 itu patokannya. Ini Allah sedang bicara apa? Saya ada di situ atau tidak ada di situ. Yang kedua, maslahat apa yang sedang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Allah atau disampaikan oleh Allah. Mafsadah apa yang sedang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tentang akhlak. Mudah-mudahan kita semua bisa bermuamalah, berinteraksi dengan Quran sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Al-Quran itu menjadi perilaku. Bukan sampai di tenggorokan aja. Bukan sampai di tenggorokan. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan Al-Quran. Ada nggak contoh yang kemarin? Mbak Zakiyah Aini itu yang nembak di polisi itu, ya, atau yang bom bunuh diri di katedral, itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan. Kenapa bertentangan? Al-Quran itu tadi saya bilang bicara manusia, kok dia nggak menghargai manusia. Malah mencabut nyawa manusia dengan seenaknya, dengan melakukan bom bunuh diri. Dirinya sendiri loh dibom. Ya, nggak boleh. Nah, ini pemahaman yang keliru. Nah, maka yang terakhir yang saya sampaikan. Kalau untuk memahami Al-Quran secara mendalam, harus ada guru. Dan gurunya harus punya otoritas dan otentisitas. Dia punya otoritas.
Oh, pengalaman sekolahnya dari mulai SD, SMP, SMA-nya jelas. Oh, SD-nya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyahnya di pesantren misalnya atau di sekolah Islam. Lalu S1, S2, S3-nya di perguruan tinggi yang mengajarkan itu. Dia belajar itu. Iya, jangan kemudian SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, ini negeri jurusan teknik, kemudian menafsirkan Al-Quran. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya sama aja kayak saya ngomong kedokteran. Ya ngawur. Saya nggak pernah belajar kedokteran tuh. Saya ngomong tentang obat yang baik, ini segala macam. Ya, setiap orang itu punya maziyahnya masing-masing. Nah itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan kita siap menyongsong bulan suci Ramadan dengan persiapan yang cukup. Persiapan yang cukup ya. Persiapan mental, persiapan pengetahuan, dan persiapan fisik. Yang kemudian yang terakhir adalah kita bermuamalah dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan Bapak Ibu-Ibu. Pak, ini ada Ibu Irama. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau nanya tapi mikrofonnya bermasalah itu mungkin ya. Ibu atau Bapak Nuril. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Bapak, Ibu-Ibu yang di online juga, mari sama-sama kita berdoa dengan kemuliaan tempat yang mulia ini, ya. Jadi kita itu berdoa seperti yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi. Al-Quran bilang, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu tempat sholat. Berarti tempat itu ada kemuliaannya. Nah, kita ini berada di tempat yang mulia. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan tempat yang mulia ini. Demi kemuliaan orang-orang yang sholat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Demi kemuliaan ilmunya. Demi kemuliaan majlis ilmu, demi kemuliaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berlomba-lomba untuk menaungi kita sampai ke arsy sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keselamatan dunia akhirat. Dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Diberi kebahagiaan dunia akhirat. Diberikan nasib bagian yang baik di dunia dan akhirat. Yang sakit zahir dan batinnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan, punya hajat, semoga dikabulkan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cita-cita baik dunia dan akhirat, semoga Allah wujudkan dengan segera. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamamisul wa silahi syani zahiran wa batina annallaha yaqdi hawaijana wa yassira umurana dafi'atan likulli syarrin wa dar jalibatan likulli naf'in wa khair ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat. Ya Allah, innaka afuwun ghafur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya ya Allah. Karena Engkau adalah zat yang maha memaafkan, maha mengampuni, maha kasih sayang. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami di tempat ini, kecuali telah Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau sembuhkan penyakit kami. Engkau penuhi hajat dan kebutuhan kami. Engkau mudahkan semua urusan kami dan Engkau ridho atas itu semua ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajari kami apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, segerakanlah hilangnya corona dari bumi ini ya Allah. Bijudika wa karamika ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak, saya bisa silaturahim dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Semoga silaturahim kita berlanjut sampai nanti kita ketemu di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yawfiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas nasihat dan juga ilmu yang diberikan Ustaz kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kita semua disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama panitia penyelenggara, terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, khususnya guru kita, dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli alaihi. Saya pamit ya. Apa sama? Iya. Coba ditayang.